Di dalam berapologetika kita harus menghindari supaya kita tidak jatuh kepada yang namanya sifatnya merendahkan agama orang lain atau merendahkan keyakinan orang lain. Dunia apologetika itu memang masuk area yang sensitif. Ditangkapnya sang apologetika. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Beberapa hari ini dunia apologetika itu lagi heboh. Karena seorang apologet muda yang dari mana itu? Dari Medan ya. Itu kembali menjalani proses hukum. Mengapa hal itu bisa terjadi? Harus kita ingat bahwa apologetika itu adalah pembelaan terhadap iman Kristen. Memang iman Kristen itu sering mendapat tantangan, baik itu yang dari dalam kekristenan sendiri maupun dari luar kekristenan. Karena itulah diperlukan orang-orang yang bisa atau mampu membela iman Kristen dari keraguan banyak orang. Diperlukan kemampuan untuk menjawab beribu atau bahkan berjuta pertanyaan tentang ketidakpercayaan atau keraguan orang terhadap iman Kristen. Karena itu di dalam berapologetika juga memerlukan yang namanya seni. Jadi seni berapologetika itu ada. Bagaimana kita memanage apologetika itu menjadi sesuatu yang mendatangkan minat atau kecintaan orang untuk menonton atau melihat. Dan ingin tahu seperti apa apologetika itu. Selain itu juga di dalam berapologetika itu diperlukan kecerdasan. Kecerdasan intelektual sehingga kita bisa memberikan fakta-fakta atau bukti-bukti yang otentik. Dan juga diperlukan kecerdasan secara emosi. Kecerdasan secara emosi ini penting sekali supaya kita bisa memanage emosi kita. Kita tidak terpancing emosi sehingga akhirnya nanti urusannya menjadi panjang. Seperti yang dialami oleh anak Batak tersebut. Masalahnya di mana sebenarnya? Di dalam berapologetika kita harus menghindari supaya kita tidak jatuh kepada yang namanya sifatnya merendahkan agama orang lain atau merendahkan keyakinan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani, akhwati, sampai di sini kita tanggapi dulu ya sedikit apa yang dikatakan oleh pendeta ini. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh pendeta ini. Ketika berapologet itu, hindari untuk menghina, merendahkan agama orang lain. Itu saya sangat sepakat. Karena hukum di Indonesia ini apabila menjerat kita, berarti kita harus introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita itu ada salah atau enggak? Kan seperti itu. Kok kenapa hukum menjadi jeratan bagi kita? Nah, di dalam Al-Quran kita, di dalam Quran surah Al-An'am, kita diperintahkan untuk seperti apa? Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kita menghina saja tidak boleh, apalagi sampai mengikuti. Ya, kalau saya sepakat sih apa yang dikatakan oleh Bapak ini sementara. Mari kita lanjut. Dunia apologetika itu memang masuk area yang sensitif. Karena masuk area yang sensitif, maka diperlukan hikmat. Kalau kita menyadari hal itu, maka kita akan mengemas
apologetika itu menjadi sesuatu yang memang sifatnya itu tidak menciderai atau tidak melukai perasaan orang lain. Saya pernah mengatakan seperti ini. Kalau kita menjelekkan agama orang lain, apakah kemudian pemeluk agama tersebut akan berbondong-bondong masuk agama kita? Atau kalau kita menghina keyakinan orang lain, apakah yang memiliki keyakinan itu akan datang lalu kemudian memeluk agama kita? Kan tidak. Kalau begitu, apalah manfaatnya menghina atau merendahkan agama atau kepercayaan orang lain? Di dalam berapologetika juga kita harus menghindari menggunakan kata-kata yang kurang baik. Seperti kata-kata bodoh, tolol, gila. Kalau kita mengucapkan perkataan seperti itu, apakah juga orang lain akan terberkati? Apakah dia juga akan merasa dia bodoh? Apakah dia merasa gila? Atau apakah dia akan merasa tolol? Kan tidak juga. Bahkan terkadang kita yang dianggap orang lain itu bodoh. Kita yang dianggap orang lain itu gila karena apologet kita. Tapi itu kan anggapan orang. Yang penting kita tidak betul-betul gila. Yang penting kita tidaklah orang bodoh. Orang bisa bilang apa saja karena memang dia tidak tahu apa-apa dan juga tidak mau tahu. Karena itu apologetika harus dibangun di atas dasar kemampuan dan juga di atas dasar pengendalian diri. Berapologetikalah dengan cerdas secara intelektual dan cerdas secara emosi. Nah, ini saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pendeta ini. Di dalam berapologetika itu, kita harus cerdas, menampilkan data-data, hindari cacian, hindari makian, tetapi harus dengan smart. Nah, inilah cara yang betul gitu. Ketika kita mempertanyakan iman mereka, maka silahkan dijawab dengan benar gitu, bukan dengan hinaan. Begitu pula mereka. Ketika mereka mempertanyakan tentang agama Islam, kita selalu menjawabnya dengan data dan fakta gitu. Baik Polemikas Islam dan Apologet Kristen, sama-sama belayar. Jadi diingatlah, apa yang kita katakan itu adalah cerminan kualitas diri kita. Apabila kita menghina atau memaki-maki orang lain atau sesembahan orang lain atau agama orang lain, maka orang-orang bisa mengukur bahwa orang ini tidak ada ilmunya. Yang ada hanya apa? Bisanya menghujat gitu. Tidak bisa menjawab, kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta ini, saya sepakat